Diberikan kepada pihak perkara. Terima kasih. Publik atas publik yang selanjutnya kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara nomor 256/2021/PN atas nama terdakwa Ferdinand Daerah Hendana, dalam hal ini diwakili oleh Jeong Siokan, anak dari Mr. Kang di Pengadilan Negeri Tengah. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Asep Rudiat dan kawan-kawan, bertindak untuk dan atas nama sekaligus selaku penasehat hukum dari nama Jeong Siokan, anak dari Mr. Kang, segala identitasnya mohon dianggap dibacakan. Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Daerah Hendana berdasarkan akta pendirian perusahaan nomor 257 tanggal 14 Agustus 1988 dibuat di hadapan notaris Nyonya Sumarbila Oriana Rusdila SH yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan yang dianggap dibacakan. Sehubungan dengan dibacakannya replik oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021, dengan ini kami para penasihat hukum terdakwa memohon untuk mengajukan membacakan replik terhadap replik jaksa penuntut umum tersebut. Bahwa sebelum membahas mengenai duplik, kami selaku penasihat hukum mengajukan alat bukti tambahan guna menguatkan pembelaan yang telah kami ajukan terdahulu, di antaranya sebagai berikut. 1. Sertifikat hak milik nomor 1, sertifikat hak milik atas nama pemegang Zainuddin Tambunan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2004, yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Sekolubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, yang merupakan lahan HGU PT Daerah Hendana yang dikuasai dan diokupasi oleh masyarakat tempatan secara turun-temurun dan merupakan lahan yang terbakar dalam perkara Akwo, kemudian diberi tanda bukti T-128. 2. Surat nomor 26/HMS/GH/Ukui/3 Romawi/2020, surat tertanggal 10 Maret 2020 perihal pengaduan kepada Polsek Lirik atas Humas PT Daerah Hendana berdasarkan surat kuasa Direktur PT Daerah Hendana terkait dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masyarakat yang menguasai HGU hak guna usaha milik PT Daerah Hendana, yaitu HGU nomor 16 tahun 1997 yang terletak di daerah Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian diberi tanda bukti T-129. 3. Surat nomor 1/M strip KBN strip 3 Romawi strip 9 Romawi 2019, surat tertanggal 24 September 2019 dari pihak PT Daerah Hendana kepada Polsek Lirik perihal laporan kejadian kebakaran lahan yang berasal dari terbakarnya lahan masyarakat yang ditanami kelapa sawit, tepatnya pada koordinat E strip 10002 2017-998, dan dipimpin PT Daerah Hendana memerintahkan untuk membantu mengirim tim damkar dengan personel beserta peralatan damkar dan juga logistik, kemudian diberi tanda T-130. 4. Surat nomor 1/LP/Gapung/1 Romawi dan W /7 Romawi/2020, surat tertanggal 2 Juli 2020 dari Lovin Indra dan Wendy Advokat dan Legal Konsultan yang ditujukan kepada Kepala Seksi Wilayah 2 Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam kurung BPPHLHK Wilayah Sumatera di Pekanbaru perihal laporan pengaduan yang bertindak untuk dan atas nama PT Daerah Hendana yang meminta kepada Kepala Seksi Wilayah 2 Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam kurung BPPHLHK Wilayah Sumatera untuk menindaklanjuti laporan pengaduan PT Daerah Hendana tanggal 24 September 2019 terkait sebagian HGU nomor 16 milik PT Daerah Hendana yang dikuasai oleh masyarakat desa Sekolubuk Tigo dan telah terjadi kebakaran di lahan yang dikuasai oleh masyarakat tersebut, kemudian diberi tanda bukti T-131. Tanggapan atas replik yang diajukan oleh penuntut umum, bahwa setelah kami mempelajari dan mencermati replik yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, maka kami mengajukan duplik dengan uraian dalil sebagai berikut. Bahwa semua yang dimuat atau didalilkan oleh duplik ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keterangan saksi
saksi adecat, keterangan ahli, bukti-bukti maupun pledoi dan atau pembelaan sebelumnya, bahwa sebelum menyampaikan tanggapan ini, kami selaku penasihat hukum terdakwa, tanggapan dan jawaban terhadap materi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, maka perlu kiranya kami menanggapi tanggapan yang disampaikan oleh penuntut umum pada halaman 2 dan 3 terkait tanggapan penuntut umum atas pembelaan tim penasihat hukum dan terdakwa sebagai berikut. 1. Bahwa terhadap tanggapan yang disampaikan oleh penuntut umum di dalam repliknya tersebut pada pokoknya menyatakan jika tuntutan yang diuraikan oleh penuntut umum bersifat objektif, sedangkan pledoi atau pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum bersifat subjektif, tanggapan tersebut adalah keliru serta mengada-ada karena seluruh uraian di dalam pledoi atau pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum telah berdasarkan fakta yuridis dan terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, saksi adecat, keterangan terdakwa dan bukti-bukti. Yang menjadi pertanyaan besar bagi penasihat hukum terhadap tuntutan replik dan replik yang disampaikan oleh penuntut umum tersebut, apakah pandangan objektif yang disampaikan penuntut umum sudah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sedangkan nyatanya banyak fakta-fakta yang diabaikan oleh penuntut umum diantaranya. Jadi 2A. Bahwa hingga saat ini pelaku, baik perorangan maupun badan usaha dengan sengaja membakar atau pelaku, baik perorangan maupun badan usaha yang dengan sengaja memberikan perintah untuk membakar lahan yang dikuasai oleh masyarakat tempatan secara turun-temurun di desa Seluti tersebut belum diketahui atau ditemukan. Video keterangan saksi Rostistia Oktaviando, PPLH, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Muhammad Hidayat, dan seterusnya. B. Bahwa lahan yang terbakar tersebut tidak dalam penguasaan terdakwa PT Gandaria Dana, akan tetapi dalam penguasaan masyarakat tempatan. Pilih keterangan saksi Rostistia Oktaviando, saksi Muhammad Hidayat, saksi Arif Hilman Ada, dan seterusnya. C. Adanya alas hak yang dimiliki oleh masyarakat ya atas lahan yang terbakar tersebut, video T49 sampai dengan T70, serta diperkuat dengan keterangan saksi yang saling bersesuaian, yaitu saksi Jailis selaku kepala desa dan saksi seterusnya. D. Adanya putusan pengadilan tata usaha negara nomor 19 dari G/2020 PT-UN-PBR yang pada pokoknya memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut. Strip. Bahwa sebagian tanah yang merupakan objek sengketa telah dikuasai secara terus-menerus oleh pemegang objek sengketa yakni masyarakat Desa Seluti Seko Tigo. Strip. Bahwa majelis hakim tidak ada menemukan alat bukti berupa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyangkut tentang kepemilikan yang sah terhadap tanah lokasi objek sengketa, atau setidaknya PT Gandaria Dana belum dapat membuktikan dirinya adalah sebagai satu-satunya pemegang hak sah atas bidang tanah. Strip. Bahwa majelis hakim berpendapat karena tanah lokasi objek sengketa tumpang tindih dan sama-sama berada di Desa Seluti, maka harus ditentukan terlebih dahulu siapakah yang berhak atas tanah objek sengketa. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat jika jaksa penuntut umum telah mengabaikan fakta-fakta yuridis di atas yang didapat dari persesuaian keterangan saksi-saksi, baik saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum maupun saksi adecat, serta adanya persesuaian dengan bukti surat keterangan ahli keterangan terdakwa, sehingga penasihat hukum mempertanyakan kepada jaksa penuntut umum apakah keobjektifannya yang dimaksud oleh jaksa penuntut umum di dalam repliknya adalah objektif yang hanya berdasarkan pendapat atau asumsi dari jaksa penuntut umum itu sendiri, sehingga mengabaikan kebenaran materi terhadap perkara akwo. 2. Bahwa kemudian untuk melihat apakah benar penuntut umum telah bertindak objektif dalam melakukan penuntutan, maka perlu kiranya penasihat hukum menguraikan hal-hal terungkap di persidangan, akan tetapi tidak dimuat dalam penuntut umum dalam uraian tuntutan yang diantaranya sebagai berikut. Strip. Keterangan saksi Rostistia Oktaviando SD di bawah sumpah menerangkan pada menit 18.40 detik keterangan saksi dalam rekaman audio bahwa saksi selaku PPLH yang pada perkara akwa diperintahkan untuk memverifikasi di lapangan pada pokoknya menerangkan jika saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembakaran di Desa Seluti Seko Tigo tersebut. Kemudian pada menit 21.50 detik keterangan saksi dalam rekaman audio, saksi menyampaikan jika pernah mendengar pada saat di lapangan jika lahan yang terbakar tersebut merupakan lahan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Seko Tigo Seluti.
Kemudian pada menit 25:15 keterangan saksi dalam rekaman audio, saksi juga menyampaikan jika tidak mengetahui apa penyebabnya kebakaran yang terjadi di desa Seluti atau Seko Lubuk Tigo. Strip. Keterangan saksi Muhammad Hidayat, polisi kehutanan di bawah sumpah menerangkan pada menit 7:15 bahwa saksi selaku polisi kehutanan yang pada perkara Aqua diperintahkan untuk memverifikasi di lapangan pada pokoknya menerangkan jika pada saat di lapangan saksi ada mengetahui jika PT Gandairah ikut serta dalam proses pemadaman kebakaran yang terjadi di desa Seluti. Kemudian pada menit 8:54 saksi menyampaikan jika saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembakaran lahan tersebut. Kemudian pada menit 22:57 keterangan saksi dalam rekaman audio juga menerangkan jika saksi ada mengetahui lahan yang terbakar merupakan lahan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat desa Seko Lubuk Tigo. Kemudian pada menit 30:05 keterangan saksi dalam rekaman audio, saksi menerangkan jika selaku polisi kehutanan yang pada perkara Aqua diperintahkan untuk memverifikasi di lapangan tidak mengetahui penyebab terjadinya kebakaran. Strip. Keterangan saksi Arif Hilman Arda di bawah sumpah menerangkan jika saksi merupakan pejabat pengawas lingkungan dalam kurung PPLH yang telah melakukan pengawasan terhadap PT Gandairah Hendana pada tanggal 18 sampai dengan 22 Februari 2020, pada pokoknya menerangkan terhadap perkara Aqua yakni pada rekaman audio durasi 1 jam 24 menit 56 detik menerangkan saksi telah mencabut keterangan pada BAP poin 7 huruf G yang pada pokoknya menerangkan dengan demikian PT Gandairah Hendana di desa Seluti, Kecamatan Lili, Kabupaten Hinduk, Provinsi Riau telah melanggar ketentuan Permentan nomor 5 tahun 2018 tentang pembukaan dan pengelolaan lahan perkebunan tanpa membakar. Pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa setiap penanggung jawab usaha sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencapai terjadinya kebakaran hutan, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usaha, karena pasal 14 ayat 1 tersebut tidak berisi sebagaimana yang saksi sampaikan. Kemudian rekaman audio durasi 1 jam 27 menit 40 detik atas perbuatan yang dilakukan oleh PT Gandairah Hendana, saksi tidak mengetahui pasal atau peraturan mana yang telah dilanggar oleh PT Gandairah Hendana. Kemudian pada rekaman audio durasi 1 jam 30 menit 0 detik, saksi menyampaikan pernah mendengar jika lahan tersebut sudah keluar dari lahan HGU PT Gandairah Hendana yang sudah menjadi milik masyarakat, lahan HGU PT Gandairah Hendana dan sudah menjadi milik masyarakat. Kemudian pada rekaman audio durasi 1 jam 33 menit 11 detik, saksi menyampaikan pernah mendapatkan informasi dari perusahaan sebelum terjadinya kebakaran jika PT Gandairah Hendana tidak bisa memasuki lahan karena dalam penguasaan masyarakat. Strip. Keterangan saksi Irfan Luksan SP di bawah sumpah menerangkan yakni pada menit 3:38 keterangan saksi dalam rekaman audio sepengetahuan saksi lahan yang terbakar adalah milik masyarakat. Kemudian pada menit 4:43 keterangan saksi dalam rekaman audio, saksi menyampaikan adanya upaya yang dilakukan perusahaan dalam membantu proses pemadaman. Kemudian pada menit 8:07 saksi menerangkan saksi mengetahui jika lahan yang terbakar adalah milik masyarakat dengan cara pada saat saksi sampai di lokasi, saksi langsung menanyakan kepada masyarakat yang berada di lokasi dengan ucapan tanah siapa yang terbakar, kebun milik siapa. Kemudian pada menit 41:28 saksi menerangkan bahwa tidak benar dakwaan jaksa penuntut umum halaman 13 yang pada pokoknya menyatakan jika PT Gandairah Hendana dalam menanggapi dan mengirimkan personil dan alat-alat pemadam kebakaran di lahan terbakar hanya bersifat membantu saja, karena faktanya PT Gandairah Hendana telah secara maksimal membantu masyarakat maupun personil lainnya dalam membantu proses pemadaman di lahan yang terbakar dengan cara telah mengirimkan personil, alat-alat pemadam kebakaran, pengiriman alat berat, pembantuan embung, pembuatan embung air dan lainnya sebagainya, dan tidak benar jika dakwaan jaksa penuntut umum halaman 13 yang pada pokoknya menyatakan tidak adanya dikerahkan tim penanggulangan keadaan darurat TPKD dan tim damkar oleh manajemen PT Gandairah Hendana. Dilanjutkan. Dilanjutkan yang mulia. Dari keterangan saksi Andi Marito Pasaribo di bawah sumpah menerangkan
Pada rekaman audio durasi 1 jam 15 menit 7 detik, saksi menyampaikan jika ingin memasuki lahan yang terbakar tersebut harus melewati jalur luar, tidak bisa langsung dari lahan PT Gandaria Hendana karena dipisahkan oleh perbatasan Bondres. Kemudian pada rekaman audio durasi 1 jam 15 menit 26 detik, saksi menerangkan jawaban atau keterangan yang diberikan oleh saksi Irfan Nursan adalah benar adanya dan saksi akan menjawab hal yang sama apabila dipertanyakan sebagaimana pertanyaan ke saksi Irfan Nursan. Straight keterangan, saksi Sugeng Haryanto di Bosupang menerangkan bahwa lahan yang dikuasai oleh masyarakat tersebut tidak dibuatkan embung api maupun menara pantau karena ditakutkan akan terjadi konflik antara masyarakat yang menguasai dengan PT Gandaria Hendana sendiri. Strip keterangan saksi Rahmat Girsang di Bosupang menerangkan pada rekaman audio durasi 1 jam 29 menit 20 detik pada pokoknya menjelaskan jika lahan yang terbakar merupakan HGU PT Gandaria Hendana. Kemudian pada rekaman audio durasi 1 jam 30 menit 46 detik saksi menerangkan jika ia berkoordinasi langsung dengan PT NKS karena lahan yang terbakar berbatasan langsung dengan PT NKS. Kemudian pada rekaman audio durasi 1 jam 34 menit 58 detik saksi menerangkan PT Gandaria ada membantu proses pemadaman dengan mengirimkan personil, mesin mini strike, serta mobil sarpas untuk proses pemadaman dan lain sebagainya. Kemudian pada rekaman audio durasi 1 jam 40 menit 07 detik saksi menerangkan lahan yang terbakar adalah lahan milik masyarakat. Keterangan saksi Jairus di Bosupang menerangkan pada rekaman audio durasi 1 jam 38 menit 03 detik saksi menerangkan PT Gandaria ada membantu proses pemadaman dengan mengirimkan personil, mesin air sarpas untuk proses pemadaman dan lain sebagainya. Kemudian pada rekaman audio durasi 1 jam 38 menit 34 detik saksi menerangkan PT Gandaria akan mengirimkan alat berat berupa eskavator. Kemudian pada rekaman audio 1 jam 39 menit 348 detik saksi menerangkan lahan yang terbakar adalah lahan milik masyarakat. Bahwa seluruh keterangan saksi fakta yang terdiri dari Reni Nurhaini, Juli Suharyanto, Joni Marianto, Sri Wahyuni Haryanto pada pokoknya menerangkan jika keterangan terkait perkara AKWO atau peristiwa kebakaran yang terjadi di wilayah HGU PT Gandaria Hendana berlokasi di Desa Sepolo Buktigo adalah saksi mengetahui berdasarkan keterangan atau informasi yang diberikan oleh penyidik PPNS. Selain bahwa banyak juga keterangan saksi-saksi yang tidak dimuat oleh pihak penuntut umum sehingga hal tersebut dapat mengaburkan dan menghilangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Bahwa kemudian ada juga keterangan yang tidak sesuai dengan aturan hukum dan tidak seharusnya disampaikan di antaranya. Satu, bahwa keterangan ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum terdiri dari Profesor Dr. Insinyur Bambang Hero Saharjo, ahli Dr. Insinyur Basuki Wasis, MSI, Dr. Erdianto, SHMU, Nelson Sitohan, SKM, MSJPH, pada pokoknya menerangkan jika keterangan terkait perkara AKWO yang harus bertanggung jawab adalah PT Gandaria Hendana adalah karena uraian peristiwa hanya berdasarkan keterangan yang diberikan oleh penyidik PPNS serta penyidik dalam meminta keterangan ahli tidak pernah memberitahukan fakta-fakta yang ada di lapangan seperti PT Gandaria Hendana tidak pernah menguasai lahan yang terbakar tersebut karena dikuasai masyarakat. PT Gandaria di atas lahan yang terbakar tersebut ada alas hak yang dimiliki oleh masyarakat di atas lahan tersebut yang terbakar adalah kebun sawit milik masyarakat. Bahwa terlepas dari hal tersebut seharusnya ahli dalam menyampaikan keterangan hanya keterangan yang berdasarkan keilmuannya saja, bukan memberikan keterangan seolah-olah memberikan penilaian terhadap tindak pidana yang sedang diperiksa. Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 1 Angka 8 tentang pengertian ahli, yang pada pokoknya menjelaskan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana. Oleh sebab itu, mohon kiranya majelis hakim yang mulia untuk menolak dan setidak-tidaknya menyampingkan keterangan ahli yang seolah-olah memberikan penilaian terhadap tindak pidana yang sedang diperiksa karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara. 3. Bahwa di dalam KUHP telah dijelaskan secara terperinci mengenai tugas-tugas dari mulai kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, dan pelaksana eksekusi putusan pengadilan, eksekutor, dan hakim sebagai pemutus perkara pidana. Menurut M. Yahya Harahap, sistem peradilan pidana yang digariskan KUHP merupakan sistem terpadu. Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip diferensial fungsional
di antara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang-undang pada masing-masing. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan rasa keadilan masyarakat. Kejaksaan non-sistem peradilan pidana bekerja setelah ada pelimpahan perkara dari kepolisian. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan di bidang penuntutan serta tugas lain yang ditetapkan berdasarkan undang-undang pada pasal 13 KUHP disebutkan bahwa jaksa merupakan penuntut umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim. Penyidikan dan penuntutan merupakan bagian yang paling penting dalam hukum acara pidana. Hal ini disebabkan karena proses pencari kebenaran material sudah diawali dengan proses penyidikan. Putusan dijatuhkan hakim setelah dilakukan pemeriksaan persidangan yang didasarkan pada berkas perkara hasil penyidikan. Sebelum pemeriksaan persidangan terhadap proses penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum dan pembelaan oleh terdakwa atau penasihat hukum sebagai rangkaian mencari kebenaran material. Kemudian tujuan hukum acara pidana tidak lain adalah untuk menemukan kebenaran, yaitu kebenaran material. Untuk mewujudkan tujuan itu, para komponen pelaksana peradilan terikat pada alat-alat bukti, sistem pembuktian dan proses pembuktian yang telah diatur perundang-undangan yang berlaku. Sehingga bagaimana kita dapat mencari kebenaran material dan keadilan di dalam perkara, sedangkan jaksa penuntut umum selaku lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan berani mengabaikan dan menafikan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang didapat dari persesuaian keterangan saksi-saksi baik yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, saksi ahli serta adanya persesuaian dengan bukti surat keterangan ahli dan keterangan terdakwa sebagaimana kami sampaikan pada poin di atas. Oleh sebab itu, pada majelis hakim yang mulia, kami mohon dengan sangat agar majelis hakim yang mulia bersedia melihat seluruh fakta yang ada, sehingga fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan menjadi pijakan utama dalam memberi putusan dan tidak berpijak pada fakta-fakta yang diciptakan dari khayalan dan imajinasi jaksa penuntut umum. Tanggapan terhadap replik penuntut umum terkait tinjauan, tanggapan dan jawaban materi pembelaan penasihat hukum. Bahwa setelah mempelajari dan mencermati replik yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, maka kami berkesimpulan di dalam replik tersebut tidak ada satupun substansi hukum yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang didapat dari persesuaian keterangan saksi-saksi, baik saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum maupun saksi advokat, serta adanya persesuaian dengan bukti surat keterangan ahli dan keterangan terdakwa. Oleh sebab itu, kepada majelis hakim yang mulia, kami memohon dengan sangat agar majelis hakim yang mulia bersedia melihat seluruh fakta yang ada, sehingga fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan menjadi pijakan utama dalam memberi putusan dan tidak berpijak pada fakta-fakta yang diciptakan dari khayalan dan imajinasi jaksa penuntut umum. Bahwa tidak adanya kerancuan yang disebabkan oleh uraian-uraian yang dibuat oleh jaksa penuntut umum tersebut perlu kiranya kami tanggapi sebagai berikut. 1. Bahwa ketentuan pasal 98 ayat 1 Yunto pasal 116 ayat 1 huruf A, Yunto pasal 118 ayat 1, Yunto pasal 19 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tindak pidana material yang unsur mental dan mensreanya dari pelaku berupa kesengajaan, yakni perbuatan terjadi akibat kesengajaan si pelaku, yang artinya adanya perbuatan yang dilarang yang menyebabkan akibat yang dirumuskan dalam ketentuan pidananya. Dan dalam tindak pidana material, jaksa penuntut umum dalam melakukan pembuktian harus menyebutkan secara lengkap unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan dan hubungan kausal antara perbuatan dan akibatnya harus ditetapkan dan dibuktikan. 2. Pembuktian lahan dengan cara membakar. Pembukaan lahan dengan cara membakar tersebut adalah intra-fires within power, yaitu dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan PT Gandaria Hendana sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar PT Gandaria Hendana maupun standar operasional prosedur PT Gandaria Hendana. Dalam kasus ini, PT Gandaria Hendana berdasarkan SOP yang didasarkan pada pembukaan lahan tanpa membakar serta terjadinya kebakaran pada lahan PT Gandaria Hendana yang dikuasai masyarakat bukan merupakan perbuatan dari PT Gandaria Hendana. 3. Bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 98 UU PPLH tentu pemenuhan unsurnya sangat erat kaitannya dengan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar. 4.
pasal 108 yaitu pasal 69 ayat 1 huruf H UU PPLH nomor 32 2009 yang dapat mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien dan garis miring atau baku kerusakan lingkungan. Bahwa dengan demikian perlu dibuktikan lebih dahulu bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para pengurus atau direktur main atau para karyawan terdakwa PT Gandaria Hendana. 5. Bahwa hingga saat ini selesainya pemeriksaan persidangan belum juga ditemukan pelaku yang melakukan pembakaran lahan PT Gandaria Hendana, dan pelaku tersebut haruslah merupakan orang yang bertindak untuk kepentingan dan atau untuk atas nama PT Gandaria Hendana berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, apabila kita kaitkan dengan teori pertanggungjawaban pidana, maka pengenaan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang, pertanggungjawaban pidana karena menyangkut proses peralihan hukum yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meluruskan hukum yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan kepada faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang, sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan keterangan ahli pidana Dr. Ernianto SK MPUM pada rekaman audio durasi 1 jam 12 menit 55 detik yang pada pokoknya menerangkan bahwa suatu tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban hanya pada orang yang benar-benar telah melakukan tindak pidana atau orang yang bisa dimintakan untuk pertanggungjawabannya. Bahwa suatu tindak pidana juga tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban di luar kemampuan. Bahwa keterangan ahli tersebut bersesuaian dengan keterangan ahli yang dihadirkan oleh terdakwa, yakni ahli pidana Erdiansa SHMH, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketika kita berbicara tentang unsur pertanggungjawaban pidana, maka tidak terlepas dari adanya perbuatan pidana itu. Yang pertama artinya adanya perbuatan pidana atau adanya kesalahan. Lalu unsur yang kedua mampu bertanggung jawab. Lalu unsur yang ketiga bahwa perbuatan itu apakah dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Lalu kemudian tidak ada alasan pemaaf bagaimana ketika pertanggungjawaban pidana tentu kembali kepada perbuatan. Perbuatan itu dilakukan oleh person atau oleh orang yang disuruh dalam hal ini untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Maka tadi diilustrasikan bahwa dalam rumah tersebut misalnya bahwa rumah tersebut disewakan ke orang lain, namun secara formal rumah itu adalah milik saya, tapi saya disewakan ke orang lain. Apakah artinya orang di dalam rumah itu menjadi tanggung jawab saya? Tentu tidak bisa dikatakan bahwa yang telah melakukan perbuatan pidana, tentu perbuatan pidana itu bisa dikatakan kepada siapa yang melakukan perbuatan pidana itu. Bahwa kalau kita berbicara bagaimana pertanggungjawaban kooperasi, tentu kita berbicara badan hukum. Bahwa badan hukum itu tentu ada susunan pengurus. Lalu bagaimana menjatuhkan pertanggungjawaban terhadap korporasi, berarti ada hubungan pekerjaan, apakah dia karyawan atau buruh dan sebagainya. Bahwa kemudian hubungan lain artinya di sini apakah dia sendiri atau bersama-sama untuk melakukan perbuatan pidana atas perintah korporasi untuk melakukan perbuatan pidana. Maka di situ baru bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap korporasi. Artinya kata kuncinya bahwa ada perintah pertama dari korporasi, kemudian ada hubungan kerja, itu jelas diatur dalam pasal 3 Perma nomor 13 tahun 2016 tentang penanganan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi. Bahwa ruang lingkup hukum pidana, maka ahli akan melihat terlebih dahulu bahwa hukum pidana itu terbagi dua. Pertama hukum pidana material, yang kedua hukum pidana formil. Ruang lingkup pidana
mulai kita buka pasal 44, 48, 49, 50 dan 51. Ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar kalau perbuatan pidana. Apa dasar pertanggungjawaban pidana? Tentu adanya perbuatan seseorang dimintai pertanggungjawaban. Tentu melakukan tindak pidana yang dilakukan. Ini apakah dengan sengaja atau karena kelalaian? Lalu apakah orang ini mampu dimintai pertanggungjawaban pidana? Artinya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana ketentuan umum sanksi pidana atau pemidanaan. Tentu seseorang ini dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Artinya perbuatan itu telah memenuhi unsur daripada tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Misal kalau seseorang melakukan pencurian lalu memenuhi unsur tindak pidana pencurian, lalu kemudian apakah ada alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka di sini bahwa perbuatan tersebut seorang itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Bahwa kemudian apabila tempat terjadinya perbuatan hukum tersebut bukan dalam penguasaan terdakwa, maka terdakwa tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang terdakwa telah melakukan upaya-upaya untuk menguasai tempat peristiwa hukum tersebut. Artinya, kalau dikaitkan dengan perkara Agbo yang lokasi kebakaran tersebut merupakan HGU PT Gandara Hendana, maka tetapi perusahaan tidak pernah dan tidak bisa menguasai hal tersebut karena telah dikuasai oleh masyarakat tempatan secara turun-temurun. Sedangkan PT Gandara Hendana sudah menempuh jalan mediasi dengan masyarakat, memberikan tawaran untuk pengambilan judul pola KKBA serta meminta bantuan, arahan dan petunjuk kepada instansi terkait. Akan tetapi hingga saat ini terjadinya perkara hukum di lahan tersebut, PT Gandara Hendana juga tidak bisa menguasai lahan yang dimaksud. Oleh sebab itu, seharusnya PT Gandara Hendana tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hanya karena secara formil lahan tersebut atas nama PT Gandara Hendana dengan menyampaikan fakta terkait penguasaan masyarakat serta adanya alas hak yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh ahli pidana Dr. Herdianto SHMU pada rekaman audio durasi 1 jam 13 menit 05 detik yang pada pokoknya menerangkan straight bahwa ada upaya-upaya perusahaan berupa surat menyurat ke instansi terkait, mediasi dengan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten, kecamatan, desa sampai RT dan RW terkait okupasi lahan HGU yang dilakukan oleh masyarakat hingga dilakukan ikhlas atas lahan tersebut. Maka sepanjang bisa dibuktikan oleh terdakwa, maka upaya tersebut bisa menjadi alasan pemaaf atau penghapus pidana karena lahan yang terbakar di luar kekuasaan terdakwa atau PT Gandara Hendana. Rekaman audio durasi 1 jam 13 menit 05 detik. Straight bahwa penyidik PPNS LHK tidak pernah menyampaikan kepada ahli terkait upaya-upaya perusahaan di atas terkait surat menyurat ke instansi terkait, mediasi dengan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten, kecamatan, desa sampai RT dan RW terkait okupasi lahan HGU yang dilakukan oleh masyarakat hingga dilakukan ikhlas atas lahan tersebut. Straight bahwa kemudian ahli hanya mendapatkan informasi dari penyidik PPNS jika PT Gandara Hendana tidak dapat melakukan upaya apapun terhadap lahan HGU yang diokupasi oleh masyarakat. Artinya ada pembiaran yang dilakukan oleh perusahaan atau PT Gandara Hendana. Straight bahwa apabila upaya-upaya tidak ada dilakukan oleh perusahaan, maka perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban karena telah dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap orang atau seseorang yang menguasai lahan HGU yang tanpa hak hingga menimbulkan kebakaran. Dan ahli pidana Erdiansyah SHMH yang pada pokoknya menerangkan strip bahwa artinya di sini secara formil lahan tersebut dikuasai oleh masyarakat dengan bukti sertifikat, SKGR dan sebagainya. Secara formil dikuasai oleh masyarakat, lalu kemudian perusahaan juga memiliki bukti formil, namun perbuatan itu terjadi di lingkungan masyarakat. Maka ahli katakan kembali bahwa korporasi itu bisa diminta pertanggungjawaban pidana kalau korporasi itu ada perintah, ada hubungan kerja. Bahwa pertanggungjawaban pidana atau korporasi itu ada perintah, ada hubungan kerja, bahwa tujuannya itu adalah melakukan perbuatan pidana yang di atas perintah korporasi tersebut. Tetapi kalau di situ ada sebuah penguasaan lahan tersebut oleh masyarakat, maka di situ kita tidak bisa juga mengatakan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh korporasi. Kenapa? Ahli katakan begitu, apakah korporasi bisa menguasai lahan tersebut sedangkan masyarakat juga menguasai lahan tersebut? Kalau bentangan luas, artinya HGU itu memang betul milik
milik perusahaan, tetapi ada legalitas di situ milik orang lain. Lalu kemudian bentangan luas itu HGU milik perusahaan dan terjadi suatu kebakaran atau tidak ada upaya yang dilakukan oleh korporasi, maka itu sebuah kelalaian. Tapi kalau dikuasai oleh masyarakat, maka secara formil masyarakat juga berhak atas lahan tersebut. Strip. Bahwa pertanggungjawaban pidana tidak bisa dibebankan kepada perusahaan yang tidak bisa menguasai lahan. Tentunya pertanggungjawaban pidana itu dibebankan kepada masyarakat yang menguasai lahan tersebut. Kemudian pada rekaman audio durasi 1 jam 17 menit 6 detik, ahli pidana Dr. Herdianto SHM memberikan analogi dengan penggambaran kasus yang berbeda akan tetapi memiliki substansi yang sama, yakni titik koma 2 di atas. Apabila seseorang mengontrak rumah orang lain kemudian terjadi kebakaran, maka kebakaran tersebut diminta pertanggungjawaban kepada orang yang mengontrak, bukan kepada pemilik kontrak, karena kontrakan pada saat itu dikuasai serta dikontroli oleh orang yang mengontrak. Namun pemilik kontrakan dapat diminta pertanggungjawaban apabila kontroli terhadap kontrakan tersebut ada pada pemilik kontrakan, maka pemilik kontrak bisa diminta pertanggungjawaban atas peristiwa kebakaran tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, maka terbukti jika PT Gandaria Hendana bukanlah pihak yang telah melakukan atau menyuruh melakukan atau membakar lahan sehingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien dan seterusnya, sebagaimana di dakwaan ke-1 pasal 98 ayat 1 Yunto pasal 116 ayat 1 Yunto pasal 118 ayat 1 Yunto pasal 119 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga tidak dapat serta tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidana karena tidak menguasai secara de facto atau lahan yang terbakar atas lahan yang terbakar tersebut. Dikuasai oleh masyarakat telah melakukan upaya untuk menguasai lahan, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban perusahaan. Video keterangan ahli Dr. Herdianto SHM rekaman pada audio durasi 1 jam 13 menit 05 detik. Oleh sebab itu, menghindari kita dari penghukuman orang yang tidak bersalah, sebagaimana ada gium hukum yang terkenal berbunyi, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Bahwa segala uraian di atas didasarkan kepada fakta-fakta persidangan serta peraturan-peraturan hukum yang berlaku juga dilakukan demi ditegakkannya keadilan seadil-adilnya, sebagaimana ada gium hukum yang terkenal berbunyi Fiat Justice Ruat Seum, yang berarti ditegakkan keadilan meski langit runtuh. Demikian duplik atas replik jaksa penuntut umum kami sampaikan yang didasari kepada alat bukti yang sah, baik dari keterangan-keterangan saksi-saksi, keterangan saksi adesa, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan bukti-bukti surat. Maka sesuai dengan undang-undang dan keyakinan kami, terdakwa PT Gandaria Hendana yang diwakili oleh Hyong Seo Kang, anak dari Mr. Kang, sama sekali tidak terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Oleh karenanya sangat beralasan secara hukum dan tidak berlebihan jika kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan dengan kewibawaannya menjatuhkan putusan yang amalnya sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa PT Gandaria Hendana yang dalam hal ini yang diwakili oleh Hyong Seo Kang, anak dari Mr. Kang, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 98 ayat 1 Yunto, pasal 116 ayat 1 Yunto, pasal 118 ayat 1 Yunto, pasal 119 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa PT Gandaria Hendana yang diwakili oleh Hyong Seo Kang, anak dari Mr. Kang, dari segala dakwaan jaksa penuntut umum, perspak atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa PT Gandaria Hendana yang diwakili oleh Hyong Seo Kang, anak dari Mr. Kang, dari segala tuntutan jaksa penuntut umum. 3. Memulihkan nama baik terdakwa PT Gandaria Hendana yang diwakili oleh Hyong Seo Kang, anak dari Mr. Kang, dalam harkat dan martabat di masyarakat. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Penutup, Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara penuntut umum dan hadirin pengunjung sidang yang terhormat. Demikian duplik yang
satu kesatuan serta tidak terpisahkan dengan keterangan saksi-saksi adecat, saksi-saksi, bukti-bukti maupun pledoi dalam pembelaan sebelumnya dari tim penasihat hukum terdakwa PT Gandaria Dana yang diwakili oleh Dewan Syoka, anak dari Misterkan, atas segala perhatian dan kesabaran majelis hakim yang mulia dan saudara jaksa penuntut umum mendengarkan pembacaan duplik ini, kami mengucapkan terima kasih. Demikian duplik ini kami bacakan pada sidang hari Senin 1 September 2021. Akhir kata kami atas nama terdakwa dan kuasa hukumnya memohon ampun kepada Allah atas segala dosa baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Hormat kami, penasihat hukum Asep Hidayat dan kawan-kawan. Terima kasih. Ya, tanggal 10 kita dengarkan ya, tapi nanti kalau misalnya nanti perubahan lah ya, itu aja dulu ya.